Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 031. Kita bahas tentang Keluaran pasal 33. Ya, ini ada pasal-pasal krusial yang kita tidak boleh gagal memahami ya. Pelajaran 031 dari Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 4. Tuhan menyuruh umat Israel jalan menuju tanah perjanjian. Ya. Malaikat menyertai mereka ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ayat 5. Dialog lagi, Tuhan mengatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Ya, bahwa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, disuruh menanggalkan perhiasan. Ya, saya ulang, ayat 5 diulang lagi, Tuhan mengatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Terus disuruh menanggalkan perhiasan. Kuesnya, apa hubungannya perhiasan dengan tegar tengkuk? Ya? Apa hubungannya perhiasan dengan tegar tengkuk? Ya? Ayat 11. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Kuesnya, apa maksudnya berhadapan Musa? Kok Musa nggak mati sih? Berhadapan muka dengan Tuhan. Yaitu kuisnya ya. Ayat 12 sampai 19. Musa itu minta bukti kepada Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan ini, Musa ini kan orangnya bandel ya. Sudah dikasih mujizat kayak gitu, tapi orangnya itu bandel banget. Tuhan, aku minta bukti kalau engkau itu menyertai aku. Terus Musa ini menuntut sama Tuhan, buktikan dong. Aku pengen lihat, ya ngomong gampangnya, aku pengen lihat engkau kayak apa sih Tuhan tuh, gitu ya. Tapi di sini dikatakan, aku pengen lihat kemuliaanmu Tuhan. Kuesnya, mengapa Musa minta bukti Tuhan memperlihatkan dirinya, memperlihatkan kemuliaannya? Perhatikan ayat 20, ini clue ya. Tidak ada orang yang memandang wajah Tuhan dapat hidup. Segala pengajaran, segala ayat-ayat Alkitab sebelum-sebelumnya yang mengatakan bahwa Yakub ketemu Tuhan, Abraham ketemu Tuhan, siapa lagi? Dan Yusuf ketemu Tuhan. Ya, semuanya itu tidak boleh melanggar Keluaran 33 ayat 20. Tidak ada orang yang memandang wajah Tuhan dapat hidup. Jadi kalau ada orang sok hebat katanya, saya ketemu Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kok Anda masih bolak-balik? Ya, nggak ada itu. Ya, ini Musa ini nuntut sama Tuhan, Tuhan aku pengen lihat engkau dong. Lalu jawabnya apa? Ayat 20, tidak ada orang yang memandang wajah Tuhan dapat hidup. Ayat 21 sampai 23. Musa ini terpaksa diumpetin di dalam lekuk gunung. Ya, terus tangan Tuhan melindungi Musa, lalu Tuhan lewat ya. Lalu Tuhan menarik tangannya. Maka Musa cuman melihat bagian belakangnya, tetapi wajahnya tidak kelihatan oleh Musa. Ya, sekali lagi, tidak ada orang yang memandang wajah Tuhan dapat hidup ya. Jadi Musa diumpetin di lekuk gunung, terus tangan Tuhan melindungi Musa. Tuhan lewat, yaitu menunjukkan kemuliaannya. Musa lihat punggungnya doang atau bagian belakangnya. Sekarang kuisnya, benarkah selama ini
Musa belum pernah lihat wajah Tuhan. Kan di ayat-ayat sebelumnya Tuhan berhadapan muka ngomong sama Musa. Nah sekarang ada ayat yang mengatakan tidak ada orang dapat memandang wajah Tuhan dapat hidup. Lalu kuesnya, benarkah selama ini Musa belum pernah lihat wajah Tuhan? Tuhan kok punya punggung atau bagian belakang segala? Siapa sebenarnya Tuhan itu? Yang oleh Musa diminta, Tuhan tunjukkan kemuliaanmu. Ya, ini kuesnya sulit loh ini ya. Tuhan punya wajah, punya tangan nutupin Musa, terus lewat, Musa lihat bagian belakangnya Tuhan. Tuhan kok punya punggung, punya tangan, punya wajah. Siapa sebenarnya Tuhan? Tuhan, huruf besar semua. Yang ditemuin Musa. Yang selama ini kan Musa selalu menyembah Tuhan sebagai Allah toh. Kuesnya siapa itu? Ya. Baik saudara, ini pelajaran nomor 31 ya. Ya, nomor 31 ya. Ini tentang ada satu ayat yang sangat krusial bahwa tidak mungkin atau tidak pernah ada orang melihat wajah Allah bisa hidup. Ini harus dipegang oleh semua mahasiswa sekolah tinggi Alkitab ya. Jadi nanti kalau ada ketemu pertanyaan dimanapun juga, Allah ketemu sama siapapun juga, itu pasti yang disebut Allah itu malaikat ya. Kalau Allah langsung, Allah yang sebenar-benarnya, kalau kita ketemu ya mati. Mungkin di luar sana ada orang yang ada cerita ya, katanya pernah ketemu Allah bolak-balik lagi, ketemu lagi nanti balik lagi ke bumi, tawar-tawaran naik lagi, ketemu Allah tapi kok tidak mati, melanggar ayat Alkitab ini. Ya, kalau di luaran sana ada kesaksian, saya ketemu Tuhan, ya, ketemu Tuhan Yesus di surga, bolak-balik lagi, nanti tiap 3 bulan naik lagi ke surga, melanggar ayat ini, ya. Allah Yesus sebagai Allah kalau ketemu dengan seseorang pasti mati itu orang tuh, ya. Saulus saja yang Yesusnya ada di surga, Saulus di bumi aja buta kok. Ya, jadi kalau ada orang sok hebat katanya bolak-balik ketemu Allah di surga ya. Mahasiswa sekolah tinggi Alkitab harus tidak boleh gagal paham. Itu cuman hoak tuh. Ngaku ketemu Allah di surga. Pegang ayat Alkitab ini. Tidak ada seseorang pun yang memandang wajahku dapat hidup. Pasti mati. Ya, itu pelajaran nomor 031 ya. Sudah saya sampaikan. Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.